Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Filia Santika dengan NPM 2341015 kelas ilmu komunikasi 04 yang akan menyampaikan materi yaitu iklim komunikasi, dasar hubungan personal. Definisi iklim komunikasi yaitu keseluruhan peranan atau suasana hati emosional antara orang-orang, hangat atau dingin, aman atau membuat cemas, nyaman atau canggung, penuh penolakan atau penerimaan, terbuka atau tertutup, yang dibentuk oleh interaksi verbal dan nonverbal. Selanjutnya, aspek-aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal. Yang pertama yaitu investasi. Investasi adalah apa saja yang kita berikan pada hubungan tidak bisa kita ambil kembali jika hubungan tersebut sudah berakhir. Contohnya yaitu saat kita peduli dengan orang lain, kita menginvestasikan materi atau hadiah, waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan dalam setiap interaksinya. Interaksi tak bisa dikembalikan, termasuk perasaan porsi menerima dan memberi antar pasangan. Yang kedua yaitu komitmen. Komitmen adalah menentukan atau bukan merasakan untuk tetap berada atau bersama dalam hubungan. Komitmen adalah pilihan yang mengelola hubungan. Saat pasangan membuat komitmen, mereka bertanggung jawab untuk terus berinvestasi dan peduli pada keterikatan mereka. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Kepercayaan adalah aspek penting dalam membentuk kenyamanan dalam hubungan personal. Kepercayaan berarti memiliki rasa percaya diri dan keyakinan bahwa pasangan akan terus bersama dan tidak akan memutuskan hubungan begitu saja. Kepercayaan melibatkan keyakinan pada reliabilitas seseorang atau melakukan apa saja yang sudah dijanjikan, dan secara emosional mengandalkan orang lain untuk menjaga kesejahteraan dan hubungan kita. Yang keempat yaitu membuka diri. Membuka diri adalah usaha untuk mengungkapkan informasi personal mengenai diri kita yang biasanya tidak disampaikan ke orang lain. Keterbukaan diri adalah kunci penting yang menunjang kedekatan. Keterbukaan merupakan proses yang sesuai dengan situasi tertentu. Dalam tahap awal perkembangan hubungan timbal balik, keterbukaan diri menjadi hal yang penting. Selanjutnya yaitu iklim komunikasi yang mengonfirmasi dan menyangkal. Yang pertama yaitu iklim komunikasi yang mengonfirmasi adalah iklim di mana orang merasa diterima, dihargai, dan didukung. Hal ini dapat mendorong komunikasi yang terbuka, jujur, dan konstruktif. Berikut beberapa ciri-ciri iklim komunikasi yang mengonfirmasi. Yang pertama yaitu kontak mata, yang kedua yaitu bahasa tubuh terbuka, yang ketiga yaitu senyuman. Yang kedua yaitu iklim komunikasi yang menyangkal. Iklim di mana orang merasa tidak diterima, tidak dihargai, atau tidak didukung. Hal ini dapat menghambat komunikasi yang terbuka dan jujur dan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Berikut beberapa ciri-ciri iklim komunikasi yang menyangkal. Yang pertama yaitu menghindari kontak mata saat diajak berkomunikasi. Yang kedua yaitu bahasa tubuh yang tertutup. Yang ketiga yaitu ekspresi wajah yang marah atau kesal. Yang keempat yaitu menyela. Ada beberapa contoh pesan konfirmasi dan pesan sangkalan. Yang pertama yaitu pesan konfirmasi, yaitu ada mengakui seperti ini: aku mengerti bahwa kamu merasa marah. Aku dengar kamu kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua yaitu menunjukkan empati. Aku bisa membayangkan bagaimana kamu merasa. Aku mengerti mengapa kamu merasa seperti itu. Yang ketiga yaitu memberikan validasi. Perasaanmu valid. Penting untuk kamu merasa seperti itu. Selanjutnya pesan sangkalan. Yang pertama mengabaikan atau meremehkan perasaan. Seperti ini: jangan terlalu serius. Kamu hanya perlu bersantai. Yang kedua yaitu menyalahkan atau mengkritik. Itu salahmu sendiri. Kamu terlalu sensitif. Yang ketiga yaitu menyangkal kenyataan. Itu tidak terjadi. Kamu salah ingat. Yang selanjutnya yaitu suasana yang defensif dan suportif. Suasana yang defensif dan suasana suportif. Yang pertama yaitu beberapa orang merasa tidak diakui dan berjaga-jaga sehingga kita tidak dapat berbicara secara terbuka dengan mereka. Suasana yang defensif. Yang kedua yaitu jika bersama dengan orang-orang yang mendukung dan mengonfirmasi kita, maka kita dapat berkomunikasi dengan bebas. Suasana yang suportif. Yang ketiga yaitu terdapat 6 tipe komunikasi yang memunculkan suasana defensif, yaitu evaluasi versus deskripsi, kepastian versus profesional, strategi dan spontanitas, kontrol versus orientasi pada masalah, kenetralan versus empati, superioritas versus menyetarakan. Selanjutnya, pedoman untuk menciptakan dan memelihara suasana yang sehat. Yang pertama yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang kedua saling menghormati. Yang ketiga dukungan emosional. Yang keempat, resolusi konflik yang efektif. Yang kelima, menjaga keseimbangan. Yang keenam, ciptakan lingkungan yang positif. Yang ketujuh, bersikaplah ramah dan sopan. Yang kedelapan, selalu belajar dan berkembang.